Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ahmad Salim dari 12 IP1. Kali ini saya bersama teman saya, Mirza Afkar Fadil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kawasan negara utara dan selatan. Topik ini tuh penting banget karena membahas kesenjangan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang yang nggak cuma berhubungan sama ekonomi aja, tapi juga politik, sosial, pendidikan, bahkan teknologi. Jadi, yuk simak bareng-bareng biar bisa paham gimana kondisi dunia dibagi menjadi dua kawasan besar ini. Let's go! Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Ini kita ke pengertiannya. Oke, jadi kerjasama utara-selatan itu adalah hubungan kemitraan antara negara maju, yaitu yang di kawasan utara, dengan negara berkembang atau terbelakang, yaitu di kawasan selatan. Di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan sosial, dan lingkungan. Nah, kemudian ada latar belakangnya nih. Jadi kerjasama ini muncul karena adanya kesenjangan ekonomi, teknologi, dan pembangunan antara negara-negara maju di belahan bumi utara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, dengan negara-negara berkembang di belahan bumi selatan seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, negara maju itu punya modal, teknologi, dan industri kuat, sedangkan negara berkembang punya sumber daya alam melimpah, tapi kurang modal dan teknologi. Nah, maka dari itu kerjasama ini bisa terjadi. Jadi kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama antar negara selatan dan negara utara. Jadi yang pertama itu adalah bantuan pembangunan. Ini adalah bentuk kerjasama paling awal, di mana negara-negara maju memberikan bantuan finansial, teknis, dan kemanusiaan kepada negara-negara berkembang. Bantuan ini disalurkan melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia atau langsung ke antar negara. Yang kedua, ada transfer teknologi. Kerjasama ini melibatkan pengalihan teknologi dan pengetahuan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan mengatasi tantangan pembangunan. Yang ketiga, ada perdagangan dan investasi. Negara-negara utara sering menjadi pasar utama bagi ekspor komoditas dari selatan. Selain itu, investasi dari perusahaan-perusahaan utara membantu membangun industri dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara selatan. Yang keempat itu ada isu global. Kerjasama ini mencakup penanganan isu-isu global yang berdampak pada semua pihak, seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketahanan pangan. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Jadi negara-negara di utara dan negara-negara di selatan itu saling bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah global, masalah-masalah dunia gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu manfaat kerjasama kawasan negara utara selatan. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Nah, jadi kerjasama utara selatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang melalui perdagangan internasional. Nah, kemudian ada investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Hal ini membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta memperluas pasar ekspor sehingga perekonomian lebih stabil dan kompetitif di kancah global. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknologi. Negara maju membantu negara berkembang dengan transfer teknologi modern, kayak riset bersama dan pelatihan SDM, sumber daya manusia. Nah, akses ini membuat proses produksi lebih efisien, kualitas produknya meningkat, dan sektor industri, pertanian maupun kesehatan menjadi lebih modern serta mampu bersaing secara internasional. Kita lanjutin dari penjelasan yang Rizky berikan ya. Jadi 3 itu ada pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan meliputi beasiswa internasional, pertukaran pelajar, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kurikulum. Langkah ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas wawasan global, dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan pasar dunia. Jadi dengan manfaat kerjasama yang di bidang pendidikan ini itu sangat berpengaruh kepada kualitas SDM setiap negara. Jadi dengan adanya pertukaran pelajar itu memberikan wawasan luas kepada SDM tersebut. Terus
Yang keempat, ada kesehatan. Bantuan di bidang kesehatan mencakup pembangunan rumah sakit, penyediaan peralatan medis, vaksinasi massal, dan pelatihan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik, menurunkan angka kematian, serta memperkuat kemampuan negara berkembang dan dalam menghadapi masalah kesehatan. Terus yang kelima, itu ada diplomasi, kerjasama utara dan selatan, mempererat hubungan politik dan diplomatik antar negara melalui perjanjian, forum internasional, dan penyelesaian konflik secara damai. Jadi kalau misalnya ada konflik, kita negara utara dan selatan itu menyelesaikannya dengan damai, dengan adanya pertemuan-pertemuan diplomasi gitu, pertemuan-pertemuan antar negara. Terus hubungan yang baik ini menciptakan stabilitas global, membuka peluang kemitraan strategis, serta memperkuat komitmen bersama menghadapi tantangan dunia. Jadi kalau misalnya ada tantangan dunia, tantangannya dihadapi oleh bersama-sama gitu loh, bersama-sama. Dan dengan adanya kayak diplomasi ini, jadi stabilitas di dunia tuh terjaga dengan adanya saling damai dan lain-lain. Nah, kemudian adanya tantangan kerjasama. Yang pertama itu ketergantungan. Nah, jadi negara-negara selatan itu seringkali menjadi sangat bergantung pada bantuan dan investasi dari utara yang dapat menghambat kemandirian ekonomi mereka. Kemudian yang kedua ada ketidaksetaraan kekuasaan. Nah, itu negara-negara utara memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi ya, yang dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi negara-negara selatan. Kemudian ada utang, yaitu negara-negara selatan menanggung beban utang yang besar kepada negara-negara utara dan lembaga keuangan internasional. Pelayanan utang ini dapat menguras sumber daya yang harusnya digunakan untuk pembangunan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada isu hak asasi manusia dan lingkungan. Jadi investasi dari negara-negara utara terkadang tuh dikritik karena mengabaikan standar hak asasi manusia dan lingkungan di negara-negara selatan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan yang aku dan Mamat jelaskan itu, kerjasama negara kawasan utara merupakan bentuk kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, teknologi, dan sosial yang terjadi secara global. Negara-negara di kawasan utara berperan memberikan bantuan berupa modal, teknologi, pengetahuan, serta akses pasar, sedangkan negara-negara di kawasan selatan memperoleh manfaat berupa percepatan pembangunan dari si negara utara ini, terus peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur. Meskipun memberikan banyak manfaat dalam beberapa bidang tertentu, kerjasama ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain meliputi ketergantungan ekonomi, ketidakseimbangan kekuasaan, beban utang besar, serta masalah hak asasi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama utara selatan perlu dijalankan secara adil, transparan, dan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, kemandirian, dan saling menguntungkan agar tujuan pembangunan global yang merata dapat tercapai. Begitulah kesimpulan dari penjelasan aku dan Mamat. Nah, jadi dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa pembagian negara di kawasan utara dan selatan itu bukan sekedar perbedaan geografis, tapi lebih ke arah tingkat perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi di dunia. Nah, negara utara itu identik dengan negara maju yang punya kekuatan sosial atau global, sedangkan negara selatan itu lebih cenderung masih berjuang dalam pembangunan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua ya, sekaligus bikin kita sadar tentang pentingnya pemerataan dan pembangunan di dunia. Terima kasih banyak udah menyimak video ini sampai akhir. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.